Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Semuanya sehat? Sehat. Gak ada yang sakit ya berarti? Enggak Bu. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada sore hari ini, kita mulai dulu dengan membaca doa. Ibu minta salah satu untuk memimpin doa. Silahkan. Duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, ada yang nggak masuk hari ini? Tidak Bu. Masuk semuanya ya? Oke, Ibu absen dulu. Nanti yang namanya dipanggil bisa bilang hadir Bu gitu ya. Iya. Mudiana, Hadir. Aisyah, Nurlaili, Elisa, Bu. Fadilatul, Hadir Bu. Nisa, Hadir. Erina, Hadir Bu. Syaza. Hadir Ibu. Oke, semuanya hadir. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Hari ini kita akan belajar tentang metode dakwah Islam oleh Wali Songo. Sebelum memasuki materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, itu menjelaskan tentang peran dan tokoh Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, menganalisis masalah strategi dan tokoh Wali Songo. Dan yang ketiga itu mempresentasikan strategi yang relevan dengan dakwah Islam moderat masa kini. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, mengapa metode dakwah Wali Songo itu bisa diterima oleh masyarakat tanpa menimbulkan konflik dengan budaya lokal? Ada yang tahu? Ya Bu. Ya, Mbak Erin, kenapa? Karena mereka menggunakan strategi yang sederhana dan tidak membuat budaya itu hilang. Oke, bagus. Mbak Aisyah, tadi Karena mereka menggunakan sistem akulturasi. apa itu akulturasi? Tidak, sistem akulturasi adalah sistem yang tidak memaksa. Tidak memaksa, benar. Jadi akulturasi itu lebih tepatnya menggabungkan nilai-nilai Islam itu dengan nilai-nilai budaya. Sebelum kita membahas materi metode dakwah Wali Songo, Ibu akan memberikan penjelasan sedikit bagaimana dakwah Islam sebelum adanya Wali Songo atau masa pra Wali Songo. Dakwah Islam periode pra Wali Songo. Jadi pada pertengahan abad ke-7 Masehi, Islam itu pertama kali masuk melalui jalur perdagangan oleh pedagang Arab yang ada di Jawa. Kemudian barulah pada abad ke-10 Masehi terjadi migrasi keluarga Persia di berbagai wilayah di Nusantara yang membentuk berbagai keluarga, ada keluarga Lor, kemudian Jawani, Syiah, dan Rumai. Meskipun Islam itu sudah masuk pada abad 7 Masehi, tapi Islam itu belum diterima secara luas oleh masyarakat karena adanya perbedaan budaya dan kepercayaan masyarakat saat itu. Barulah pada abad ke-15 Masehi, Islam diterima luas oleh masyarakat saat itu. Bukti sejarah awal Islam Nusantara. Jadi terdapat bukti bahwa Islam itu pertama kali masuk ke Nusantara. Buktinya adalah ditemukannya makam Fatimah binti Maimun. Jadi makam ini adalah makam tertua yang menjadi bukti bahwa Islam itu pertama kali masuk ke Nusantara. Dakwah Islam itu kan sudah dimulai sejak ini ya, para ulama, salah satunya itu adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim.
Di materi sebelumnya itu kita sudah membahas tokoh ini, dan tokoh inilah yang akan menjadi cikal bakal bahwa penyebaran Islam itu diterima oleh masyarakat dan menyebar luas sebelum era Wali Songo. Ibu akan menayangkan sebuah video tentang sejarah awal Wali Songo dan beberapa tokoh Wali Songo serta metode dakwahnya. Nanti bisa disimak dan dicatat poin-poin pentingnya. Baik, Bu. Kok bisa ya mayoritas masyarakat di Jawa itu beragama Islam? Jawabannya ada di balik kisah epik para wali songo. Mereka adalah tokoh-tokoh keren yang menyebarkan Islam dengan cara yang biasa. Yuk, kita bahas bareng. Wali songo itu berasal dari dua kata. Wali yang berarti orang yang ditugaskan, dan songo dari bahasa Jawa artinya 9. Jadi, wali songo adalah 9 ulama yang punya misi menyebarkan Islam di Jawa. Tapi, jauh sebelum wali songo beraksi, para pedagang Islam dari berbagai penjuru dunia berkembang di provinsi Jawa sejak abad ke-7 Masehi. Nah, mereka gak cuma jualan, tapi juga ada Islam terus kita loh. Puncaknya terjadi di abad ke-14 ketika umat-umat dari Turki, Arab, dan Palestina mulai berdakwah di Jawa. Dari sinilah cikal bakal wali songo itu terbentuk. Mereka gak maksa orang masuk Islam. Mereka lebih memilih membangun dengan budaya lokal, bikin masyarakatnya dulu, baru deh mulai mengenalkan Islam. Metode yang dipakai dulu nih ada dalam pendidikan pesantren, pernikahan dengan surga kerajaan, sampai kesenian seperti wayang dan musik. Terus di mana aja sih mereka berdakwah? Nah, ada 5 wali di Jawa Timur, 3 di Jawa Tengah, dan 1 di Jawa Barat. Mereka juga menyebar sunnah yang artinya tokoh agama yang dihormati, setara dengan raja. Yuk kita kenalan satu persatu. Yang pertama, Sunan Gresik, atau dengan nama lain Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau pertama kali berada di desa Ladang, Kabupaten Gresik, sehingga ia juga dikenal dengan Sunan Gresik. Persebaran ajaran Islam dimulai ketika Sunan Gresik menawarkan bantuan kepada Majapahit. Pada masa itu, Majapahit sedang ada bencana kelaparan di Perang Udara atau disebut Perang Parepek. Dan itu, Sunan Gresik berinisiatif membantu membangun hubungan untuk mengairi sawah yang kering itu. Berkat bantuan tersebut, sawah-sawah yang sedang diladang dengan itu perlahan menjadi subur, sehingga menghasilkan beras dan jumlah besar. Sunan Gresik saat itu langsung dihormati. Dari situ, beliau mulai berdakwah dan pesantren. Yang kedua, ada Sunan Ampel, atau dengan nama lain Tari Rahman. Beliau merupakan anak dari Sunan Gresik. Beliau mendirikan pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Beliau juga dikenal terlibat dalam pendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kerajaan Demak pada tahun 1479. Sunan Ampel juga berhasil membangun ajaran Islam dengan cara menikahi seorang putri dari kerajaan Brawijaya dan dikawini dua anak yang bernama Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Raden Maulana Mangku Ibrahim. Ia merupakan anak sulung dari Sunan Ampel. Beliau merupakan ibu Jawa Timur. Ada yang tahu nggak kenapa sih beliau namanya Raden Bonang? Nama Bonang diambil dari nama musik tradisional Jawa. Alat musik ini yang dikenal oleh Sunan Bonang berdakwah. Beliau menciptakan beberapa berbahasa Jawa yang berisikan zikir, ayat-ayat Al-Quran, hingga kisah-kisah para nabi. Salah satu syariat yang dimainkan oleh Sunan Bonang adalah tokoh wali yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Yang keempat, Sunan Derajat atau Raden Tauhid. Beliau merupakan anak bungsu dari Sunan Ampel. Nah, beliau dinamakan Sunan Derajat karena beliau merupakan desa kerajaan Kabupaten Lamongan. Di sana beliau dirikan pesantren juga dan dibakarnya lewat bidang seni, yaitu membuat dewa dan seni pertunjukan dan kulit. Yang kelima, Sunan Giri atau Raden Bangku. Beliau merupakan anak dari seorang ulama yaitu Syekh Maulana Ishaq yang merupakan saudara kandung dari Sunan Gresik. Beliau hidup dengan seorang ibu bernama Nyai Dinati. Setelah dia dewasa, Sunan Bangku dibawa oleh Nyai Dinati untuk berburu Sunan Ampel. Lalu Sunan Ampel ditugaskan berdakwah di Perbukitan Giri sebelah selatan Gresik. Makanya beliau dinamakan Sunan Giri. Beliau banyak menciptakan mainan dan tanaman anak dengan tujuan mengenalkan ajaran Islam sedini mungkin kepada anak. Beliau juga mendirikan pesantren yang dinamakan pesantren Giri. Yang keenam yaitu Sunan Kudus atau dengan nama lain Raden Jafar Sakit, seorang bangsawan kerajaan Demak yang merupakan murid dari Sunan Ampel. Dulu beliau tiba di Baitul Maqdis Palestina. Di sana beliau berhasil memberantas penyakit yang sudah mengalami korban. Karena perbuatan tersebut, Raden Jafar dia kepada kekuasaan di Palestina. Namun Raden Jafar bernegosiasi supaya daerah kekuasaan itu dipindah saja ke Pulau Jawa. Lalu daerah kekuasaannya itu kita kenal sebagai Kudus. Pendekatan beliau dalam menyebarkan Islam adalah administratif untuk mengayomi masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, Sunan Kudus berhasil mengambil masyarakat di sana. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga atau dengan nama lain Raden Masyarif. Beliau merupakan murid dari Sunan Bonang. Beliau menyebarkan Islam dalam seni wayang dan daulat. Ia mendirikan lima syahadat dari nilai Islam di dalam perjuangannya. Biasanya Sunan Kalijaga membawa kisah Mahabharata dan Ramayana, di mana tokoh-tokoh ini diganti dengan nama tokoh Islam. Cara ini sangat efektif dalam menyebarkan Islam. Hanya beliau disebut sebagai wali yang membawa pengaruh paling besar dibanding wali-wali lainnya. Yang kedelapan, Sunan Muria atau dengan nama lain Raden Muhammad Said. Beliau merupakan anak dari Sunan Kalijaga. Beliau berdakwah di daerah Gunung Muria, Kota Kudus. Cara pendekatannya sama seperti lainnya, yaitu dengan menggunakan video yang berbeda untuk Jawa. Perbedaannya, kalau Sunan Kalijaga itu targetnya untuk semua orang, sedangkan kalau Sunan Muria targetnya berfokus pada rakyat biasa yang berprofesi sebagai pedagang atau nelayan. Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati atau dengan nama lain Syarif Hidayatullah. Ia melakukan dakwah di sekitar Gunung Jati, Cirebon, sehingga beliau dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Beliau menggunakan pendekatan sebagai strategi untuk menyebarkan Islam pada tokoh-tokoh negeri Cirebon. Yang menikahi nama wanita yang berisi Gunung Derajat yang memiliki penting atau penting. Pada 1420 Masehi, beliau berhasil menyebabkan sayap dakwahnya dengan pamung kerajaan Islam di Demak. Jadi, berkat perjuangan wali songo yang terakhir dan toleransi, Islam bisa menyebar luas di Pulau Jawa. Mereka terbukti kalau dakwah bisa dilakukan dengan cara yang damai dan menyenangkan. Kalau ada mereka, mungkin silakan kita berbeda ya. Gimana? Sumbangkan kisahnya? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Buat dapetin lebih banyak cerita sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, tadi kan semuanya sudah menyimak videonya ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari isi video tadi? Isinya tentang apa?
Bu. Ya, Erin. Isinya tentang penyebaran agama Islam oleh Wali Songo di Pulau Jawa. Ya. Oke, Mbak Elisa. Wali Songo itu artinya orang yang ditugaskan yang berjumlah 9. Mereka mulai berdakwah di Jawa pada abad ke-14 dan dakwah mereka itu tidak memaksa, lebih membangun dengan budaya lokal dan menggunakan metode pernikahan. Ya. Oke, jadi intinya adalah video tadi itu menjelaskan tentang masuknya Islam ke Nusantara ya, khususnya di tanah Jawa, dan juga menjelaskan tentang metode para wali songo, metode yang mereka gunakan dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Sebelumnya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Satu kelompok itu berisi 4 orang. Untuk kelompoknya kita berhitung dari Mbak Elisa. 1, 2, 1, 2, 1. Oke, kalian bisa menyesuaikan diri kalian dengan kelompok kalian terlebih dahulu. Ibu akan menjelaskan untuk tugas kelompoknya. Jadi di sini Ibu tuh punya 2 kartu. Ada kartu masalah dan kartu solusi atau strategi. Jadi di kelompok 1 dan kelompok 2 itu sama. Tapi beda pembahasan, beda fokus gitu. Jadi nanti di setiap kartu ini ada 4 yang kalian harus pasangkan masalah dengan strategi yang sesuai. Paham nggak? Nah, setelah itu tugas kalian setelah dicocokkan, ditempel di kertas plano, tugas kalian adalah menuliskan alasan kenapa masalah ini cocok dengan strategi ini. Nah, setelah itu kalian juga memberikan contoh dakwah yang relevan di zaman sekarang. Misalnya dengan menggunakan teknologi atau apalah gitu. Ya. Kelompok 1 itu masalah. Terima kasih, Bu. Jangan lupa ya. Susah nggak? Gimana? Gimana? Ya kayak misalkan sudah semuanya? Oke, kalau sudah bisa kembali ke posisi masing-masing. Sudah siap presentasi? Kelompok mana dulu nih yang mau menyampaikan hasil presentasinya? Kelompok 2? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dijelaskan juga masalahnya yang mana, strategi, terus alasannya. Yang pertama yaitu masalah perdagangan dikuasai pedagang asing sehingga dakwah sulit masuk ke masyarakat. Solusinya yaitu menunjukkan kejujuran, amanah, dan budaya perdagangan yang islami. Alasannya yaitu masalah perdagangan yang dikuasai pedagang asing. Contohnya yaitu banyaknya marketplace yang memproduksi dengan jujur.
Yang selanjutnya ada munculnya konflik sosial akibat perbedaan suku, budaya, dan kepentingan politik. Solusinya itu ada mengutamakan perdamaian musyawarah dan persatuan dalam masyarakat yang beragam. Alasannya itu ada mengutamakan perdamaian perbedaan suku, politik, dan budaya. Contoh sekarang itu adalah stop hate speech atau stop hate comment atau stop memberikan hate comment di sosial media. Oke. Selanjutnya yaitu ada masalah kemiskinan, membuat masyarakat tidak fokus pada pendidikan agama. Nah, solusinya itu memberikan bantuan pangan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin. Alasannya, bantuan pangan dan pemberdayaan ekonomi membantu kestabilan masyarakat. Nah, contoh yang relevan pada sekarang ini yaitu program Warung Berkah atau membantu masjid-masjid kecil. Nah, yang terakhir itu masalahnya ada kurangnya tokoh lokal yang menjadi panutan dalam menerapkan ajaran Islam. Solusinya yaitu melatih dan menguatkan tokoh masyarakat agar menjadi teladan bagi warga. Alasannya, tokoh masyarakat adalah agen perubahan dan memiliki otoritas moral di tingkat lokal. Nah, contoh penerapannya pada saat ini itu pembentukan jaringan komunitas tokoh teladan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Ya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan kelompok 1. Makasih kelompok 1. Nah, tadi yang disampaikan oleh kelompok Tadi yang sudah disampaikan kelompok 2 itu untuk masalah dan strateginya itu sudah sesuai ya, sudah benar semuanya, dan sudah menjelaskan nih alasannya kenapa masalah ini sesuai dengan strategi ini gitu. Dan contoh penerapan di zaman sekarang juga sudah dijelaskan tadi ya, sudah sangat relevan. Oke, selanjutnya kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada 4 permasalahan. Permasalahan pertama itu ada masyarakat masih kuat memegang kepercayaan animisme dan dinamisme. Terus solusinya itu menggunakan metode lembut, dialogis, dan konferensi. Jadi alasannya metode lembut itu lebih mudah diserap dan mudah diterima tanpa tekanan. Terus metode yang bisa diaplikasikan di zaman sekarang itu bisa seperti TikTok. Jadi penyampaian lembutan itu dibuat di video di TikTok gitu. Mudah dipahami. Ya. Oh, berarti bikin konten di TikTok. Online. Oke. Yang kedua siapa? Oke, selanjutnya ada bahasa Arab dianggap asing sehingga masyarakat kesulitan memahami ajaran Islam. Mengajarkan Islam menggunakan bahasa lokal dan contoh kehidupan sehari-hari. Alasannya, Wali Songo menggunakan bahasa lokal seperti Jawa atau Sunda atau Melayu karena lebih efektif dan mudah dipahami oleh masyarakat lokal. Contohnya mentranslate bahasa Al-Quran ke bahasa lokal. Selanjutnya ada masalahnya yaitu masyarakat Hindu Buddha sangat melekat sehingga sulit menerima ajaran baru. Solusinya menggunakan wayang, gamelan, dan seni lokal sebagai sarana dakwah. Alasannya yaitu karena wayang dan gamelan merupakan hiburan rakyat zaman dulu, sehingga dakwah melalui seni membuat pesan lebih mudah diterima tanpa adanya konflik. Contohnya melalui konten TikTok, YouTube, dan reels Instagram dan animasi. Dan terakhir ini masalahnya ada minimnya pendidik agama yang mampu membimbing masyarakat secara terstruktur. Solusinya membangun lembaga pendidikan Islam yang teratur dan berjenjang. Karena lembaga pendidikan memastikan ajaran Islam diajarkan secara sistematis, mendalam dan berkelanjutan. MI adil prinsip institusionalisasi dakwah. Contoh sekolah Islam terpadu MI MTS MA Perguruan Tinggi Islam. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baiklah, sampai tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, tadi hasil presentasi dari kelompok 1 sudah tepat ya untuk mengelompokkan antara masalah, strategi, kemudian menjelaskan alasannya kenapa antara masalah ini dan strategi ini bisa sesuai, kemudian menjelaskan juga contoh penerapan di zaman sekarang. Ada yang bisa menjelaskan hikmah dari metode dakwah Wali Songo? Ya Bu. Ya, Aca. Ya, jadi hikmah pada metode Wali Songo adalah dakwah Wali Songo di Tanah Jawa berlangsung dengan cara damai dan penuh kebijaksanaan. Mereka menyebarkan ajaran Islam secara bertahap melalui pendekatan budaya tanpa menyingkirkan tradisi lama, metode dakwah yang lembut, santun, dan penuh toleransi konflik. Nilai-nilai Islam disisipkan dalam seni adat dan kebiasaan lokal sehingga lahir akulturasi atau tanpa pemaksaan budaya yang harmonis. Sikap para wali menjadi teladan bahwa dakwah sejati adalah mengajak dengan kasih sayang, bukan dengan paksaan semangat. Semangat ini relevan untuk dihidupkan kembali di masa kini agar dakwah Islam tetap membawa kedamaian dan persatuan. Oke, jadi alasan kenapa metode dakwah Wali Songo itu mudah diterima oleh masyarakat itu karena metode dakwah mereka itu yang unik gitu. Mereka mengakulturasikan budaya dengan nilai-nilai Islam, kemudian menggunakan metode yang bijak, santun, lemah lembut, sehingga membuat masyarakat itu lebih mudah untuk memahami dan menerima gitu. Nggak ada yang terpaksa gitu. Jadi metode dakwah yang bisa kita teladani dari dakwah Wali Songo itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sekarang gitu. Agar dakwah di zaman sekarang itu bisa tetap berkembang dan tetap menjaga kedamaian dan juga persatuan seperti itu. Oke, untuk mengecek pemahaman kalian, Ibu punya kuis. Jadi nanti Ibu punya kuis dari Kahoot. Nanti kalian bisa scan ya dari sini. Oke, Bu. Oke. Bisa di scan. Nah, jadi nanti tuh ada 10 soal pilihan ganda, kalian milih. Setiap soal itu waktunya 10 detik. Jadi kayak cepet-cepetan. Sunan Kalijaga menggunakan wayang untuk berdakwah. Ini termasuk dakwah kultural, dakwah kekuasaan, tertutup, atau politik. Agak terlalu cepat katanya aku. Kayaknya gue ngasal deh. Apa benar BBM? Oke. Next. Masalah di wilayah pesisir banyak terkait dengan pertanian, perdagangan dan pelabuhan, kehutanan, atau pertambangan. Wih, siapa kuning? Dekat aku. Dekat gue. Wis Aisyah. Wis Aisyah. Next. Strategi dakwah yang cocok untuk masalah perdagangan adalah debat terbuka, diplomasi dan jejaring pedagang muslim, melarang ekspor, menutup pasar. Ada di podium katanya, pasti aku masuk podiumnya. Wih, Aisyah. Selanjutnya, next. Metode dakwah Wali Songo yang masih relevan masa kini. Tiga, 2, 1. Anda masih di posisi keempat ini. Tertinggal selesai dari Dah. Princess. Jawaban buntut 6 ya, turun 2. Enggak deh. Ini yang dibilang Aisyah keren banget. tertinggal 11 poin dari Princess gitu. Oke. Princess. Terakhir. Contoh strategi pendidikan yang relevan di masa kini adalah Jadi sudah tebak-tebak terus selain gue. Wah, sih.
naik daun katanya aku kemarin. Wih. Princess. Juara 1. Wih Aisyah, tangan Aisyah. Wih, itu yang di bawah. Oke. Itu yang di bawah. Atau ada hadiahnya. Sudah, Bu. Kan rewards lagi. Jadi kesimpulan pada pembelajaran sore hari ini adalah Wali Songo itu berhasil menyebarkan agama Islam melalui dakwahnya yang unik karena relevan dengan kondisi masyarakat saat itu, dengan menggunakan pendekatan budaya, mengakulturasi budaya dengan nilai Islam, kemudian memberikan contoh-contoh langsung dalam kehidupan nyata, serta melakukan dakwah dengan cara santun, hikmah, lemah lembut, dan juga mengaplikasikannya dengan budaya-budaya. Sekarang coba sebutkan nilai-nilai apa yang bisa diambil dari materi tadi, metode dakwah Wali Songo yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Dari Mbak Aca. Dakwah yang tidak memaksa. Oke, dakwah yang tidak memaksa. Mbak Erin. Sederhana. Oke, sederhana. Mbak Nisa. Akulturasi bisa. Terus Mbak Alia. Memberikan ilmu lewat media sosial. Ya, bisa. Mbak Mudiana. Keteladanan akhlak. Oke, keteladanan akhlak. Mbak Aisyah. Lemah lembut. Mbak Nurlaini. Toleransi. Mbak Elisa. Damai. Oke. Damai. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin memberikan sedikit motivasi bahwa teladan yang diberikan oleh Wali Songo itu bukan hanya sebuah cerita sejarah saja, tapi itu mengajarkan kita bahwa nilai kebaikan itu harus nyata dan harus dirasakan oleh orang lain. Jadi ketika kita memberikan kebaikan itu kepada orang lain, itu kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat dan menjadi cahaya di tengah masyarakat. Oke, kita cukupkan pembelajaran pada sore hari ini. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Jika sudah cukup, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.